cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah, apa itu grup STS Rekom dan diskusi Agustus 2023? Nah, kita akan lihat grup Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu STS Juli 2023. Nah, kita nanti ada menu swing, menu ODT di saham semi blue chip atau blue chip, di gorengan juga ada. Terus ada menu scalping kalau misalnya ada saham yang menarik kita beli di hari tersebut. Nah, seperti ini Mas Bro ya bentuknya. Jadi misalnya nih kita ada swing era, ya swing XL, swing pegas dan lain-lain. Ada TP1, TP singkat gitu ya. Nanti kalau udah TP atau buy 2 kita akan semua share info di grup ini. Sini juga ada menu seperti ini ya, menu gorengan misalnya Busiko, PAMG, BBHI. Nah, ini udah ada area TP-nya dan area CL-nya teman-teman untuk menu saham gorengannya. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS diskusi rekomendasi Agustus, teman-teman bisa kontak saya aja, semua ada di deskripsi. Selamat Mas Bro, ya kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO baru lagi. Mohon maaf kalau IPO belakangan ini buru-buru dan ada yang kelewat gitu ya, ada yang kurang ya. Mohon maaf karena memang ini kejar tayang. Banyak banget yang mau IPO teman-teman, sampai bingung saya yang bahas gimana. Nah, ini adalah PT Igria Pratama Kapitalindo untuk kodenya GRIA teman-teman. Untuk sektornya properti dan real estate ya, banyak banget ya udah di bursa kita perusahaan properti dan real estate. Nah, untuk book build-nya tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli. Nah, untuk harganya adalah 115 sampai 120. Untuk saham yang ditawarkan 29 juta lot sekian. Jadi ini lumayan banyak teman-teman. Nanti mungkin akan rame kayak BSBK dan SAGE. BSBK dan SAGE kan properti juga sama guys. Next, kita lanjut lihat aja ke prospektusnya. Yang pertama adalah ini masuk ke papan pengembangan teman-teman ya untuk GRIA ini. Nah, untuk penjamin emisinya adalah Perdika atau kodenya AO. Nah, AO ini terakhir-terakhir itu ngepuin pada, tapi dia berdua sama apa saya lupa ya. Pokoknya dia duet gitu ya pada ini si AO ini. Nah, kita lihat di sini hari pertama dikasih cuan kok si pada. Nah, cuman di bawah merah beberapa hari, terus baru digas baik seperti itu guys ya. Nah, pada ini saya juga ikut dan cek udah ngejual di hari pertama. Oke, terus lanjut SMIL. Nah, SMIL ini duet sama MNC Sekuritas, teman-teman. Nah, ini perusahaan Power Clip ya. Di sini hari pertama dikasih ARA lock, di hari kedua kita bisa jual. Nah, ini SMIL ARA 2 kali. Oke, yang sendiri. Nah, ini sendiri ya, FES. Nah, FES ini adalah perusahaan properti juga, dan AO ini ngipoin sendiri. Ya, mungkin paling relevan adalah bandingin kalau misalnya UW itu sendiri gitu ya, yang lalu juga sendiri. Contohnya FES ini, AO ini sendiri di FES dan seperti ini. Cuan kok di hari pertama, saya juga ikut juga IPO dari FES. Cuan di hari pertama walaupun hari sekarang udah di harga bawah IPO ya. Jadi enggak, kalau yang sendiri ini cuman FES dan enggak lock ya. Nah, AO ini kayaknya enggak suka ngelokin saham ARA yang sendiri ya. Nah, coba kita lihat nanti di IPO ini gimana teman-teman. Nah, kita lihat dulu di prospektusnya apakah menarik itu buat dibeli saham ini. Nah, kita akan bahas di sini teman-teman. Kita lihat nomor 11 dulu. Nah, di sini adalah kegiatan usaha perseroan ya. Jadi ini perusahaan properti dari real estate ya, didirikan tahun 2013 dan ini adalah lokasi-lokasi perumahannya, teman-teman. Langsung bisa baca sendiri ya, di Jawa Barat, ada di Tangerang juga, bahkan ada di Samarinda, Kalimantan Timur, teman-teman. Nah, ini jumlah tanah yang masih available yang belum dibangun adalah 1,3 juta sekian meter persegi. Jadi masih ada lumayan gede lahan yang bisa dikembangkan ke depannya perseroan ini perseroan ini ya. Kalau di perseroan ini ngomong apa tadi sih? Oke guys ya, langsung yaitu keterangan tentang bersifat ekuitas yang ditawarkan atau saham yang ditawarkan. Nah, sebanyak-banyaknya adalah 2,9 miliar lembar itu yang ditawarkan ke publik ya. Itu totalnya adalah 37,81%. Nah, ini lumayan gede teman-teman ya. Biasanya saham IPO itu 15-20%. Nah, ini udah di atas 30. Nggak tahu nih kenapa dia ngejual sebanyak itu gitu ya. Nah, dengan nilai nominalnya 20. Nilai 20 dijual 37%.
Di sini harganya 115 sampai 120 dan nilai emisinya sekitaran 353 M. Dan ini lumayan gede ya. Ya, sampai setara Masagi dan BSBK. Perseroan ini ngejual sahamnya ke publik. Ternyata di sini ada namanya PWK ya. Di sini bersama dengan penaruh umum dan saham, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 800 juta lembar sekian-sekian. Ya, dalam rangka pelaksanaan pinjaman wajib konversi ya kepada Kurvat Hakim Nur. Nah, Kurvat Hakim Nur itu adalah pengendali utamanya ya, pemegang saham pengendali itu segini teman-teman. Nah, ini berarti Pak Kurvat Hakim Nur ini meminjamkan duit ke perseroan ya. Terus perseroan ini ngelunasin hutangnya ya dalam bentuk saham dengan harga IPO. Seperti itu guys ya. Dan mau dilunasi dengan saham. Seperti itu guys ya. Itu adalah PWK. Masih bisa baca sendiri aja di sini ya untuk keterangan detailnya teman-teman. Tapi yang pasti dia katanya di sini ini sama dengan harga IPO. Kalau di bawah harga IPO wah ngeri guys ya. Kalau sama harga IPO ya mungkin bisa ngehold dia ya nanti. Nggak langsung ngekuyur seperti itu guys. Oke, rencana penggunaan dana hasil penawaran umum ya di sini 151 miliaran ya digunakan untuk membayarkan hutang kepada pihak ketiga ya. Ini orang-orangnya sehubungan dengan pembelian lahan yang dikembangkan oleh perseroan. Jadi perseroan itu istilahnya apa ya? Betul desa ya. Apa ya? Misalnya dia itu mau bangun perumahan terus dia ngebeli lahan-lahan punya warga-warga sekitar gitu seperti itu guys. Nah, itu dibeli nanti buat dibangun perumahan atau segala macam guys. Nah, ini dibayar dengan harga IPO ya, dengan duit IPO gitu ya. Sisanya digunakan untuk modal kerja perseroan teman-teman. Nah, ini struktur permodalannya. Ini Kurvat Hakim Nur guys ya, yang tadi dapat PWK tadi. Nah, nanti setelah PWK di sini guys ya. Oh, nanti ya. Kita baca dulu laporan posisi keuangan perseroan dulu. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, dari total aset ya. Total asetnya ini cenderung naik, tapi kita lihat yang naik itu apa. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah liabilitas teman-teman, hutangnya naik. Nah, sampai tanggal 28 Februari hutang perseroan adalah 312 miliar. Lumayan gede ya, dengan aset yang 394, hutangnya wis 312. Nah, ekuitasnya cuma 82 miliar ya. Ekuitasnya itu naik ya, ekuitas naik tapi sedikit, nggak nggak segede liabilitas. Ini dirnya gede banget teman-teman. Nah, ya udah dari sini udah warning banget nih. Padahal perusahaan properti yang lain-lain nggak kayak gini, gitu kan? Maksudnya kalau banding itu sama perusahaan properti yang lain, kayak gini nggak dirnya gitu ya. Kalau dia sendiri yang kayak gini berarti ada yang aneh, seperti itu guys ya. Kalau misalnya mirip-mirip sama yang lain ya nggak masalah. Kalau misalnya Mas Bro ngelihat sebuah perusahaan terus hutangnya gede, Mas Bro lihat satu sektornya gimana. Kalau yang lain gede semua ya berarti emang wajar gitu ya. Tapi kalau yang dia sendiri gede, yang lain kecil-kecil, Mas Bro perlu pertanyakan juga ini ya, perlu didalami gitu ya. Oke, hutangnya gede guys. Nah, kita lihat dari labanya teman-teman ya. Labanya kita lihat di sini ya. Laba tahun berjalannya ini adalah 28 Februari atau 2 bulan itu 130 juta. Kecil guys ya. Terus di tahun 2022 sampai Februari itu malah rugi teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini profitnya itu malah turun ya. Tahun 2020 ke 2021 naik. Akhir 2022 malah turun teman. Dan kemungkinan kalau kita lihat kuartal 1 di sini ya mirip-mirip lah sama 2022 ke 2023. Ini profitnya kecil teman-teman ya, kalau dibanding dengan ekuitasnya tentunya. Nanti kita akan bedah di sini. Nice, lanjut teman-teman ya. Nomor 18. Nomor 18 di sini kebijakan dividen ya. Setelah penaung pada saham ini, mayoritas saham berhasil membayarkan dividen kepada pemegang saham 30% teman-teman. Dari laba berjalan. Berarti tahun depan dia mau bagi dividen maksimal 30%. Oke, kita lanjut nomor 21. Nah, ini PWK-nya teman-teman. Nah, ternyata di halaman 21. Pelaksana pinjam wajib konversi. Nah, di sini guys ya, pinjam kepada dilaksanakan dalam satu sebelum tanggal pemegang saham PWK atau KHN tidak akan mengalihkan PWK kepada pihak lain sebelum melaksanakan konversi pinjaman tersebut dalam perseroan dengan penerjuannya.
bla bla bla. Nah ini guys ya, nah di sini guys. Nah ini guys ya, PWK-nya itu 9%. Nah masyarakatnya adalah 34,29 dan PWK ini ya termasuk saham yang dijual saat IPO juga. Berarti masyarakatnya berapa? 34 tambah 9. Berarti berapa? 43% teman-teman. Jadi saat IPO ini dilaksanakan teman-teman, itu masyarakatnya langsung jadi hampir 50%. Nah ini nggak tahu nih ya, karena PWK ini juga terserah nih Pak KHN mau ngejual di mana nantinya, seperti itu guys. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Jadi nanti pemegang saham publiknya langsung jadi jumbo aja saat IPO ini. Jadi bau-bau mereka mau pada keluar nggak sih? Kalau feeling saya kayak gitu guys. Mereka pengen keluar gitu loh dari perusahaan ini. Kalau yang saya tangkap guys. Nice, kita lanjut ya. Pembatasan. Memang di sini dibatasi selama 8 bulan teman-teman. Nah sini guys ya. Orang-orang yang di sini tadi itu nggak boleh ngejual sahamnya selama 8 bulan setelah IPO. Oke, terus nomor 37. Nah kita lihat utang-utangnya teman-teman ya. Karena dernya gede nih, pasti dernya jumbo. Kita lihat utang-utangnya di sini, Mas Bro di halaman 37. Nanti kalau saya menjelaskan ada yang kelewat, Mas bisa baca sendiri ya di halaman 37. Nah, kalau kita ada di sini teman-teman ya, liabilitas jangka pendek itu 88 miliar. Utang jangka pendek hampir sama dengan ekuitas. Lihat ya, ekuitasnya itu adalah 82. Utang jangka pendeknya 88. Lebih gede malah dari ekuitas. Nah, kalau posisi ini warning ya. Warning. Terus untuk liabilitas jangka panjangnya tentu aja di sini lebih gede lagi, yaitu 224. Tapi kalau liabilitas jangka panjang itu kan mungkin aja dia utang tanah seperti itu ya. Kalau jangka pendek tuh yang agak ngeri guys. Nah kita lihat utang jangka pendek itu biasanya utang yang dari bank segala macam gitu ya. Nah ini rawan kalau seperti itu teman-teman. Apalagi utang jangka pendeknya udah setara dengan ekuitas ya. Nice, lanjut guys, masih bisa baca sendiri di sini. Terus nomor 216 ya. Nah 216 ini adalah jumlah karyawannya teman-teman malah turun ya. 74, 73, 62. Karyawannya malah berkurang teman. Profitnya turun tadi ya. Profitnya turun, karyawannya turun nih. PHK mungkin nih. Oke, terus produknya ada di web. Nah di sini guys ya, ini adalah produk-produk dari Gria. Perumahan-perumahannya maksudnya, yaitu di Esma Cilengka, Cibarusah, ya ada Cimanggu, di Sumedang juga ada, di Kerawang juga ada teman-teman. Termasuk bisa lihat aja di sini di ingriagroup.com. Ya, langsung di sini. Kalau mau beli juga bisa langsung nih kontak di sini teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja ke valuasi. Nah, harganya 115 sampai 120 dan ini 2 bulan 28 Februari berarti 2 bulan dan udah saya setahunkan. Sudah saya setahunkan aja teman-teman, profitnya cuma 780 juta. Kecil nih guys, kalau dibanding dengan modalnya tentunya ya. Nah, kita baca yang setahunkan. Kalau teman-teman lihat di sini PBV-nya udah 6 kali ya. Nilai nominalnya 20. Harga bukunya 16. Berarti turun. Ya, turun ya. Nah kita lihat di sini kalau turun ya kurang bagus. Harusnya sih naik. Namanya perusahaan ya. Perusahaan kalau dia berjalan dengan baik otomatis harga bukunya terus naik. Gitu ya. Nah ini malah dijual di bawah nominal. PBV-nya di bawah nominal guys. Nah untuk pernya ini mahal banget guys ya. 700 kali. Berarti ini 700 tahun Mas Bro mau kalau misalnya Mas Bro investasi di perusahaan ini 700 tahun baru BEP. Berarti Mas Bro harus jadi Dracula dulu. Ya, baru BEP 700 tahun yang akan datang nih baru BEP. Wow, lama kali, mahal banget. Nah, untuk ROE-nya itu juga kecil banget, di bawah 1% teman-teman. PBV mahal, ya pernya gede, ROE-nya kecil. Ini bisa dibilang gerobak harga Mercy, gerobak harga Mercy. Ya, gerobak harga Mercy. Kayak gitu ya, yang saya baca sekelas di sini ini gerobak harga Mercy gitu. Nah untuk market cap-nya adalah 557 miliar. Ekuitasnya 82 miliar. Market cap-nya 557. Ini markup gede banget. Seperti itu guys ya, itu kesimpulannya. Kalau kita lihat dari valuasi aja, ini udah nggak masuk lah buat dibeli harusnya gitu ya.
Cuman kalau teman-teman yang pengen beli dan pengen istilahnya itu pengen mencoba gitu, nanti IPO Hunter kok nggak masalah. Emang IPO Hunter nggak masalah dengan valuasi seperti ini, bisa aja nanti arah berjilid-jilid juga bisa aja teman-teman kayak BSPK dan Sage gitu ya. Tapi kalau saya sih, kan saya suka bahas IPO-IPOan ya, dan saya tuh tahu mana yang lebih murah gitu. Jadi kalau saya sih nanti akan ngambil yang lebih murah aja. Saya cari aman teman-teman ya, lebih murah dan lebih masuk akal buat dibeli nanti. Oke, mungkin itu sampai dari kecil. Untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.